Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa di malam hari ini bermuwajahah, bertemu dalam rangka thalabul ilmi, dan semoga thalabul ilmi kita di malam hari ini menjadi wasilah dimudahkan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kelak kehidupan di akhirat. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan kepada kita, teladan yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di malam hari ini kita lanjutkan kembali yaitu surat Al-Baqarah ayat 248. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut taqutu fi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Waqala dan berkata, lahum kepada mereka nabiyuhum nabi mereka, yaitu yang bernama Nabi Samuel atau Sam'un. Dalam bahasa lain ada yang mengatakan Samson. Inna sesungguhnya ayata tanda-tanda mulkihi kerajaannya
Ayyatiyakum, bahwa akan datang kepadamu at-tabutu, tabut. Tabut itu adalah kotak, sebuah kotak, dan di situ berisi diantaranya yaitu suhuf Taurat, terus tongkatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan ada yang mengatakan lagi di antara dalam riwayat adalah berisi al-manna. Al-mannan itu sebangsa madu. Fihi, di dalamnya sakinatun, ketenangan. Man dari min dari Rabbikum, Rob kalian atau Tuhan kalian. Wa baqiyatun, dan sisa, mimma dari apa, taroka, meninggalkan alu Musa, Nabi Musa, wa alu Harun, dan Nabi Harun. Tahbiluhu, membawanya al malaikatu, malaikat. Jadi pada ayat ini, kalau mungkin kemarin ya, di hari Sabtu kemarin, di antaranya pertama orang Yahudi setelah Nabi Musa ini meminta untuk diangkat seorang raja, dan dia memohon kepada nabinya yang bernama Sam'un atau Samwal ya. Ternyata setelah itu Allah menurunkan, memberikan petunjuk melalui yaitu nabinya, maka yang diangkat adalah yang bernama yaitu Raja Talut. Raja Talut. Setelah ditunjukkan karena itu petunjuk dari Allah, maka orang Yahudi pun tidak terima. Bagaimana Talut itu bisa menjadi raja? Justru kamilah yang berhak menjadi raja. Karena merasa Talut ini bukanlah dari garis keturunan, kalau sekarang mungkin darah biru, atau keturunan kerajaan. Atau mungkin jenengan kalau di desa, rata-rata yang menjadi kepala desa itu kan biasanya keturunan kepala desa. Nah, anak turunnya jadi kepala desa. Tidak terima kalau Talut itu diangkat menjadi seorang raja. Karena apa? Dia kaum biasa. Berangkat dari apa? Ada yang satu riwayat dia adalah seorang tentara prajurit biasa. Terus alasan kedua, dia pun tidak diberi keluasan rezeki. Dengan kata lain, miskin. Mosok cocok dadi raja iku wong miskin. Memang kalau menurut akal kita kan yang paling tepat itu yang kaya. Karena nanti ketika butuh sesuatu maka bisa membiayai. Tapi belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu ini dicontohkan dari Allah. Orang miskin pun bisa menjadi pemimpin. Menjadi kepala desa, misalnya menjadi camat, menjadi bupati, atau mungkin menjadi gubernur dan seterusnya. Itu bisa. Tapi Allah memberikan keunggulan kepada yaitu Talut. Apa? Pertama yaitu Allah memberikan keunggulan keilmuan yang luar biasa. Oleh karena itu ini termasuk contoh dari Allah, sebuah ayat. Ketika mengangkat seorang pemimpin, pertama yang harus dilihat adalah ilmu pengetahuan. Mungkin kalau sekarang ini tanda kutip harus punya ijazah minimal napa SMA mungkin kalau sekarang tapi nanti perkembangan zaman mungkin harus S1, perkembangan zaman harus S2 dan lain sebagainya. Ini karena apa? Semakin artinya tinggi. Nah, termasuk ijazah ini insya Allah keilmuannya pun semakin tinggi. Itu ya. Oleh karena itu pertama ilmu yang menjadi tolak ukur bahwa seseorang itu bisa menjadi pemimpin. Yang kedua keunggulan yang diberikan kepada Talut, kekuatan fisik. Kalau mungkin sekarang di kekuatan fisik itu bisa kuat fisik, lahir batin juga sehat terus nggak gampang sakitan. Jadi sehat jasmani, sehat rohani. Ini kalau jadi pemimpin. Kalau misalnya sakit-sakitan, ini diusahakan tidak menjadi pemimpin. Kenapa? Nanti akan menghambat perjalanan ketika dia menjadi seorang pemimpin. Waktunya rapat, sakit.
waktunya tinjauan kemana, sakit. Nah, oleh karena itu diusahakan sehat jasmani, sehat rohani. Nah, setelah itu yang namanya sudah keputusan dari Allah dan nabinya pun sudah memberikan yaitu informasi kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, maka waqala berkatalah kepada mereka nabiyuhum, nabi mereka, maksudnya yang bernama Nabi Samuel, itu berkata, tanda inna ayata, sesungguhnya tanda-tanda mulkihi kerajaannya, diangkatnya yaitu Raja Tolut menjadi raja, tandanya adalah ayat tiakum, akan datang kepadamu at-tabutu, yaitu tabut, sebuah kota yang di situ ada lembaran suhuf kitab Taurat, ada peninggalannya Nabi Musa dan lain sebagainya. Nah, dulu pada saat orang-orang Yahudi ini banyak melakukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, setiap berperang itu kalah, akhirnya tabut ini dirampas oleh musuh. Ada satu riwayat, ini adalah yang merebut adalah suku Malikah. Jadi direbut. Sehingga dengan adanya itu, tabut itu berada di tangan musuh, maka orang Yahudi tidak punya kekuatan sama sekali, tidak punya keyakinan. Bahkan dari kalangan orang Yahudi tidak banyak yang hafal kitab Taurat. Artinya apa? Di situ ada petunjuk-petunjuk dari Allah. Karena itu merupakan kitab yaitu dari Allah. Oleh karena itu ketika melakukan peperangan, ini perlu petunjuk dari Allah. Sebagaimana Nabi yaitu menggunakan Al-Quran. Cuman bedanya nabinya hafal, nabinya hafal, terus para umatnya juga banyak penghafal Quran. Lah saat itu orang Yahudi ini banyak yang tidak hafal kitab Taurat, sebagian kecil saja. Sehingga setiap melakukan atau berperang itu mesti kalah pada saat itu. Akhirnya banyak yang disandra, jadi anak-anak, wanita, bahkan banyak yang terbunuh, bahkan sampai tidak ada keturunan, hanya satu, yaitu keturunan yang biasanya menurunkan seorang nabi. Nah, di sini diberikan tandanya kalau Tolut itu diangkat menjadi raja adalah tabut ini datang kepada Tolut. Datang, artinya diberikan, yaitu kepada Tolut. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan saat itu memang yang direkomendasikan adalah yaitu Raja Tolut. Dengan bukti, dengan tanda-tanda yaitu turunnya tabut itu kepada yaitu Raja Tolut. Mungkin sakniki niku mungkin SK nggih. Bukti dari kepemimpinan ada SK dari pusat turun sebagai bukti bahwa dia ini benar-benar menjadi seorang pemimpin, bukan pemimpin yang abal-abal. Artinya memang benar-benar diangkat dan disahkan oleh yaitu pemerintah pusat. Tapi kalau zamannya termasuk Raja Tolut ini langsung dari Allah, dari Allah dengan bukti datangnya yaitu tabut. Dan di sini diterangkan fihi di dalamnya sakinatun, ketenangan. Ketika ada tabut ini melawan musuh itu begitu punya keyakinan, tidak gentar sama sekali karena merasa punya pegangan. Kalau ada kesulitan maka di situ bisa menjadi petunjuk di dalam peperangan. Dan penting sekali ketika seseorang itu melakukan peperangan atau ingin mengalahkan yaitu musuh, pertama itu yang menjadi penentu adalah hati. Ketika hati tenang, yakin, maka insya Allah maka kemenangan akan didapatkan selain didukung dengan mungkin peralatan yang lengkap. Nah, kalau misalnya peralatannya sudah lengkap, akan tetapi hatinya para tentaranya, para pejuangnya misalnya tidak ada ketenangan, galau, takut, apalagi gentar karena menghadapi musuh yang begitu banyak, kurang keyakinannya, tidak begitu yakin kepada Allah, maka itu alamat dia akan mengalami kekalahan sebagaimana orang-orang Yahudi ketika tidak punya pegangan. Oleh karena itu tabut ini di dalamnya diterangkan oleh Allah sakinatun, di situ ada ketenangan. Mimma dari apa taroka meninggalkan alu Musa, keluarga Nabi Musa.
Ini macam-macam pendapat, cuman yang lebih banyak berpendapat peninggalannya Nabi Musa diantaranya adalah tongkatnya. Ya, tongkatnya Nabi Musa, juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Wa alu Harun, dan keluarga Nabi Harun. Nah, ini juga termasuk tongkatnya Nabi Harun berada di situ. Tahmiluhu, membawanya al malaikatu, malaikat. Yang membawa langsung malaikat. Ini kalau dalam riwayat banyak penjelasan ya. Yang terpenting memang malaikat langsung membawa. Soal membawanya gimana? Wallahu a'lam. Jadi malaikat itu membawa tabut itu diambil dari musuh, setelah itu diberikan kepada yaitu Raja Tolut. Langsung yang memberikan malaikat, karena memang yang menjadi utusan penyambung antara Allah dan manusia diantaranya atau kepada Nabi itu diantaranya adalah yaitu malaikat. Inna, sesungguhnya fi dzalika, di dalam yang demikian itulah ayatan, tanda-tanda atau terdapat tanda-tanda lakum bagi kalian in kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Artinya apapun yang dikatakan oleh Nabi Samuel atau Nabi Sam'un ini memang benar-benar dari Allah, dengan bukti ada tanda tabut, sebuah kotak yang didatangkan kepada Raja Tolut, dan itu pun yang membawa bukan manusia tapi malaikat yang menjadi utusan Allah langsung. Ini menunjukkan bahwa kebenaran atau semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan bisa dipastikan bahwa Raja Tolut itu adalah raja yang memang diangkat oleh Allah secara langsung, dan informasi itu diberikan kepada nabinya. Falamma, maka tatkala fasola, keluar Tolutu, Raja Tolut bil junuti, dengan tentaranya. Raja Tolut keluar, raja dulu, kalau memimpin perang niku berada di depan. Keluar memimpin yaitu tentaranya bil junuti, dan tentaranya sebanyak kalau menurut riwayat 80.000 tentara, cukup banyak. Kala dia berkata, sebelum berangkat dia berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum, dia menguji kamu, binahar, dengan sungai. Jadi sebelum berangkat menyerang yaitu Raja Jalut, musuhnya bernama Raja Jalut. Para pasukan sudah diberikan pengumuman, nanti kamu di perjalanan Allah memberikan ujian yaitu harus melalui sungai. Ujiannya itu sungai. Ini kalau menurut Ibnu Abbas, sungai ini letaknya antara Palestina dan Yordania. Kalau Ibnu Abbas menyebut sungai Syariah, namanya sungai Syariah. Lah itu diumumkan kepada tentaranya. Nanti ada sungai, melewati sebuah sungai. Faman, maka barang siapa sariba, dia meminum minhu daripadanya, falaisa, maka bukanlah dia minni, dariku, bukan golonganku. Artinya siapa nanti yang minum, artinya minum yang berlebihan, itu nanti tidak termasuk golonganku, tidak boleh ikut yaitu berperang. Maka bisa dipastikan ketika minumnya terlalu banyak, maka dia tidak akan mampu untuk melawan Raja Jalut. Tidak mampu. Sebab napa? Orang itu kalau dalam perjalanan yang sudah terlalu payah, coba jenengan nek mari napa nggih perjalanan atau pekerja terlalu payah, jenengan minum yang banyak. Nanti mesti jenengan paling tidak langsung muntah. Akhirnya terus fisik ini napa? Tidak sehat. Lek wong Jawa ngarani napa? Katoran. Jadi di sini dikatakan faman sariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum dari air napa? Sungai itu, dalam arti minum sakarpe, kan mergo enten sing minum mergo saking hause akhirnya selulup karo ngombe. Ini ada yang diperbolehkan. Waman, dan barang siapa lam yang tidak yat amhu, dia merasakannya,
Fa innahu maka sesungguhnya dia minni, yaitu dari golonganku. Illa kecuali man orang irtarofa menciduk hurfatan seciduk biyadihi dengan tangannya. Ya yang diperbolehkan itu hanya menciduk satu ciduk dengan tangan. Cara ngoten nek jenengan siwure biasa siwur pakai niku kudu pakai tangan hanya sekali. Hanya sekali. Mboten angsal bolak-balik. Nggih. Lah tadi yang minumnya bebas, selulup ngombe, nah itu bukan termasuk golongan tolut. Tidak boleh, yaitu ikut berperang. Kecuali hanya orang-orang yang menciduk, yaitu apa? Hanya seciduk untuk minum, sekedar menghilangkan dahaga. Akan tetapi menurut periwayat, ketika dia hanya seciduk, maka itu sudah bisa mengenyangkan. Ya, bisa mengenyangkan, yaitu dari perut para tentara. Artinya sudah mencukupi. Itu lagi. Tapi orang itu kan saking hausnya, itu lebih cenderung banyak yang minum napa nggih? Banyak. Yang minum pakai napa nggih? Pakai tangan ini hanya sedikit. Bahkan dalam riwayat kalau 80.000 itu yang minum bebas, pokoknya sak kuate ngombe ini, itu kurang lebih 76.000. Berarti yang minum pakai tangan itu hanya sekitar 4.000. Kewedik banget. Nggih. Lah saat itu banyak para tentara itu yang tidak lulus. 78.000 rata-rata minumnya bebas. Minum sak kapoke. Nah niku nggih. Fasaribu maka mereka meminum minhu daripadanya illa kecuali kolilan sedikit atau beberapa minhum di antara mereka. Nah ini tadi saya katakan kalau 80.000 itu sedikit yang tidak minum, napa? Maksudnya yang pakai tangan itu hanya sekitar 4.000. Yang 76.000 itu minumnya bebas. Nggih. Falama maka tatkala zawaza mereka menyeberangi huwa dia waladina dan orang-orang yang amanu mereka beriman ma'ahu bersama dia, qalu mereka berkata la tidak taqota tidak sanggup. Ini orang yang minumnya bebas. Jadi setelah nyeberangi itu, setelah minumnya bebas saking banyaknya, dia akhirnya berkata qalu la taqota, jadi tidak sanggup lana bagi kami al yauma hari ini bijaluta dengan melawan Jalut wa junudihi dan tentara. Sudah tidak sanggup. Hanya keluar sungai dia sudah mengatakan tidak sanggup untuk melawan Raja Jalut dan tentaranya. Karena saat itu keadaan fisiknya sudah lemah. Melihat Raja Jalut begitu tegarnya, tentaranya begitu banyaknya luar biasa. Karena fisiknya sudah lemah, maka dia tidak sanggup untuk melawan yaitu Raja Jalut dan tentaranya. Ini orang-orang yang minumnya melampaui batas. Kecuali yang sanggup hanya sedikit di antara mereka. Qala berkata alladzina orang-orang yang yadhunnuna mereka mengira, mereka menyangka annahum sesungguhnya mereka atau bahwa mereka mulaku mereka menemui Allah. Kam berapa banyak min fi'atin dari golongan qalilatin yang sedikit ghalabat telah mengalahkan fi'atan golongan katsiratan yang banyak. Akhirnya di situ ulamanya di situ yang sekitar 4.000 orang itu untuk menumbuhkan keyakinan kekuatan hatinya dan didasari dengan yaitu apa? Artinya kitabullah yang saat itu adalah kitab Taurat, nggih. Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Nggih. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, dia mengatakan kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsirah. Berapa banyak nggih? Yaitu pasukan yang sedikit bisa dan mampu mengalahkan pasukan yang lebih banyak atas pertolongan Allah. Contohnya kalau pada zaman Rasulullah itu diantaranya adalah perang Badar. Perang Badar itu luar biasa. Orang kafir Quraisy itu kalau tidak salah sekitar berapa nggih niku? 3.000 nggih. Tapi orang-orang Muslim tinggal sekitar 300.
Tapi karena keyakinan kepada Allah, imannya kepada Allah luar biasa dan yakin Allah akan memberikan pertolongan. Sungguh terjadi. Di perang itu Allah menurunkan malaikat-malaikatnya menjadi jundullah, menjadi tentara Allah. Dan orang-orang kafir semuanya dilahap. Jadi para tentara orang-orang kafir ini tahu seakan-akan pasukan orang muslim itu begitu banyak, tampak banyak. Dan itu adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Oleh karena itu untuk menguatkan iman, keyakinan dan meningkatkan semangat melawan Raja Jalut dan tentaranya, walaupun pasukannya hanya tinggal 4.000 dan Raja Jalut pasukannya lebih banyak ya. Itu biasanya kelipatan sampai 10 dan lain sebagainya. Dia punya keyakinan Allah akan memberikan pertolongan. Itu nggih. Biidznillah, dengan izin Allah. Nah, ini tentunya pertolongan Allah. Wallahu, dan Allah ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar itu bukan berarti menyerah, Bapak Ibu. Usaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, apapun dikerahkan. Nggih, kalau sudah itu dikerahkan semuanya, keputusannya diserahkan kepada Allah. Itu namanya orang yang sabar. Walaupun 4.000 orang, musuhnya begitu banyak, dia tetap punya keyakinan Allah, atas izin Allah dia akan mendapatkan kemenangan. Sehingga berusaha dengan semaksimal mungkin, keyakinannya ditingkatkan, semangatnya ditingkatkan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu orang yang sabar itu kata Allah pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Ya, tapi orang yang sabar itu adalah memang berat. Itu nggih, diuji oleh Allah, sabar, ikhlas, tidak nggerutu, nggih, utawa napa lek wong Jawa mboten ngersula. Angel nggih. Diuji karo Gusti Allah titik lara untu ngono. Kuadang ngono jek takon, ya Allah, kula niki dosa kula niki napa sih ya Allah? Nggih. Asline nggih kathah lapo kok takon Gusti Allah dosa kula napa? Wis ketok akeh jek takon. Lah sing paling bagus napa? Ya kita bersabar, banyak istighfar kepada Allah. Karena ketika kita sakit banyak baca istighfar. Kata Nabi, siapa yang sabar dalam satu malam saja, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Maka sebenarnya Allah itu memberikan kita sakit, itu aslinya memberikan kasih sayang. Ben dosane awake dhewe niki kurang. Tapi nggih mboten ngoten lah. Golek liyane. Karepe niku mboten lara tapi dosane niki diampuni. Nggih. Mungkin nek kita patut bersyukur kepada Allah. Allah memberikan ujian kita paling sakit hanya beberapa hari. Nggih, pusing 1 hari. Nggih, adem panas 3 dina paling suwe sak minggu. Jenengan kalau membayangkan orang yang diuji oleh Allah sakit. Saya itu kalau di rumah sakit tanya orang sudah berapa lama jenengan sakit? 25 tahun. 30 tahun. 15 tahun. Sampeyan bayangno, kira-kira awake dhewe iku kuat ta mboten? Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Wong diuji mek sirahe ngelu ngono wis ngersula. Nggih. Diuji tandurane kadang dipakan tikus. Ngune mulih wis gak karu-karuan. Salat iku eling tikuse ae. Tak tukokno pakanan kan. Tak tukok. Tapi salate eling tikus. Itu nggih. Oleh karena itu dikala kita ini diuji oleh Allah, pertama kita harus sabar agar apa? Bahkan dituntunkan oleh Nabi ketika kita menghadapi satu ujian yang sangat berat, agar hati kita tenang, bisa kembali kepada Allah, maka sholatlah 2 rakaat untuk memohon petunjuk kepada Allah. Dulu kalau para sahabat, pernah terjadi ada satu sahabat yang mendapatkan kabar bahwa saudaramu ada yang meninggal.
Kalau orang Jawa niku lek ngandani nok nggone dalan, misalnya ada saudara yang di perjalanan, niku kan boten dikandani dhilik. Dibaringi informasi segera pulang. Lah kok mulih, wis pokoke mulia. Mergo kuwatir napa? Engke nek dalam perjalanan apa malih nyetir piyambak ketika mendapatkan berita misalnya orang tua meninggal, anak meninggal pun boten tenang. Akhirnya kan nyetirnya itu yang dikhawatirkan kecelakaan. Tapi kalau para sahabat dulu di zaman Nabi itu tetap diberikan informasi. Kalau dulu memang naiknya naik kuda. Yeah. Nah setelah mendapatkan informasi itu dia langsung karena dia menjaga wudhu langsung sholat 2 rakaat menenangkan hati, meminta petunjuk kepada Allah agar hati ini kuat menghadapi ujian dan cobaan. Itu petunjuk dari Allah melalui Nabi kita. Oleh karena itu dikala kita diuji perlu kita contoh. Ojo nesune dhilik, duwe ilang nesu dhilik. Kudune ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, dikuatkan hatinya untuk menghadapi ujian. Sehingga setelah sholat enak, tenang kan? Lah orang dikala marah kena wudhu biasanya tenang. Lek ono wong wudhu kok cik moring-moring ae berarti genine cik gede iku. Nggih. Karena apa? Setan itu kan dari api. Kalau terkena wudhu ini seharusnya sudah padam. Maka Rasul kita memberikan apa nggih? Artinya perintah kalau marah ambil wudhu. Lek misalnya sambil jalan-jalan supaya duduk. Tiang moring-moring ini kan cenderung riwa-riwi ngaten nggih. Itu biasa setane malah giliran. Geni ku lek kena iku kan tambah mublak-mublak. Nah, ini ku diperintahkan untuk duduk, apalagi bisa sholat. Oleh karena itu bersabar itu penting. Orang sukses tidak bisa kecuali dengan kesabaran, keuletan. Termasuk dalam hal apapun. Oleh karena itu sabar melakukan perintah Allah itu penting. Termasuk sholat. Itu ya kudu sabar. Mergo napa ana sing iku mosok sholat ngene iki terus, saya mosok sholat iku terus. Perlu kesabaran. Sampai kapan? Ukurannya bukan main-main. Sampai kita kembali kepada Allah. Nah soal kembalinya berapa kita itu terserah Allah. Dibutuhkan kesabaran. Menjadi pedagang juga begitu harus sabar. Terus mengejar karir itu juga butuh sabar. Sampai jenengan lek nandur, iku lho kudu sabar. 3 bulan baru panen. Cuman para petani sekarang itu banyak yang tidak sabar. Nggih, kai cukul disemprot ben gede, engko disemprot ben kembang. Mari kembang disemprot ben uwoh. Engko uwoh disemprot ben mateng. Mangkane wong saiki iki ya umure kaya tanduran iku, cidhek citek. Mergo wong sakniki niku sewenengane nggih niku instan. Nggih, melon utawa napa niki? Niku kan disuntiki to. Marune sing maem, sing makan akhirnya watuk gak brai. Nah, itu salah satu tanda bahwa orang sekarang itu kehilangan kesabaran. Jadi perlu kita tanamkan kesabaran dan sabar itu perlu kelapangan hati. Nerimo takdire Gusti Allah. Kita belajar bersama-sama setiap takdir apapun kita beriman kepadanya. Yakin Allah memberikan takdir yang terbaik. Itu yang harus kita yakini. Insya Allah ketika kita punya keyakinan bahwa setiap takdir Allah itu baik bagi kita, itu aman Bapak Ibu. Tidak sampai berprasangka yang buruk, apalagi suudzon kepada Allah. Ya sampai orang itu kadang bertanya, dosa apa saya ini? Kenapa harus begini? Kenapa begitu? Nah itu selalu berniang-niang. Terutama di malam hari. Nah kita sebagai orang mukmin, orang muslim harus mampu menerima takdir Allah itu benar-benar yaitu apa? Lapang di dalam hati kita, berdamai. Jangan pernah sedikit pun di dalam hati kita menentang takdir Allah. Ketika kita menentang takdir Allah, maka akibatnya tidak baik. Karena ketika Allah sudah menentukan, berarti itu adalah sudah ketentuan yang terbaik.
Dan biasanya yang sering kita itu tidak terima ketika takdir itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan hati kita. Kita sudah nanam, saya berikan contoh, nanam sudah lama. Harapannya nanti tanaman ini nanti hasilnya untuk ini, untuk itu, untuk ini, macam-macam sudah difikirkan. Ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Nggih, tandurane ya gak urip, engkrik-engkriken, kumat sing gembel, sing wae iku diserang tikus atau hama tikus. Itu kan sering orang itu terus yo napa nggih? Kayak jatuh ngoten nggih. Lah iya wis direwangi gak karu-karuan. Nah, ini kalau sudah direwangi gak karu-karuan, iki kadang-kadang banyak perkataan-perkataan yang akhirnya yaitu apa? Artinya melanggar syariat-syariat Allah. Hati-hati. Jikalau kita diuji oleh Allah sesuatu yang hati kita itu seakan-akan tidak setuju. Gak enak ditakdir ngeten niku. Lah orang yang sering terima itu ketika takdirnya bagus. Badannya sehat, keluarganya sehat, ekonominya lancar, punya kedudukan sosial yang tinggi, jadi pejabat. Nggih, pejabat di sana, saudaranya pejabat di sini pejabat, hartanya banyak, ndak pernah diuji Allah sakit yang luar biasa, hanya sirai ngelutok. Itu kan enak, merasa dirinya sudah di atas awan. Tapi hati-hati, orang yang ketika Allah memberikan ujian dan itu ujian yang merasa dirinya itu cocok, ini sering menjadikan orang itu lengah. Akhirnya dia ini terjerumus pada kesesatan. Karena kalau orang itu sudah terlalu bahagia yang berlebihan, itu kadang-kadang sering lupa Bapak Ibu. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah jikalau Allah itu memberikan ujian kita kadang bahagia, kadang susah. Ini enak. Kadang duwe akeh, kadang yo asat. Niku enak. Kenapa? Kita bisa merasakan kebahagiaan. Oh ternyata lek wae gak duwe dhuwit iku ngono rasane, ternyata duwe dhuwit niku rasane luar biasa. Sehingga bisa merasakan nikmat Allah. Coba lek jenengan duwe akeh hae. Jarine sing duwe pas-pasan, anjane gak tau duwe dhuwit akeh. Wong sing duwe akeh niku mblenger Bapak Ibu. Jenengan mboten percaya. Mblenger. Cuman biasa sing gak mblenger iki sing duwike rondok kurang. Niku napa? Mboten blenger. Lek bendina wis cekelane dhuwit, sak blonjo sak juta, sedina entek 15 juta biasa. Terus iki dhuwit iki dienggo apa? Sampai bingung dienggo apa padahal tanggane akeh sing gak mangan iku gak ro. Dhuwit iki dienggo apa? Ini orang-orang yang tidak beriman Bapak Ibu. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah kalau Allah memberikan ujian, suatu saat kita bahagia, suatu saat kita pun susah, ini agar kita bisa merasakan kenikmatan Allah yang sesungguhnya. Yang terpenting kita di dalam menghadapi ujian apapun dari Allah maka perlu ditingkatkan yaitu kesabaran. Insya Allah dengan sabar maka kita kelak ketika kembali kepada Allah, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita dan akhirnya akan memasukkan kita ke dalam surganya dengan mendapatkan pahala tanpa batas. Niku nggih, saya kira cukup niku yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.